Oke, selamat sore teman-teman. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Eh, yang pertama nama rekan saya Ganes Eka Pambudi, yang kedua Haidar, dan yang ketiga itu saya sendiri Hasan Ainul Yakin. Kita di sini untuk mempresentasikan tentang EDM, Electrical Discharge Machining, yang dimana bakal dijelaskan oleh rekan saya, Mas Ganes. Monggo Mas. Industri manufaktur di Indonesia dilaporkan telah memberikan kontribusi hampir seperempat bagian dari produk domestik bruto atau PDB nasional. Hal ini menandakan bahwa semakin baik industri manufaktur, maka semakin baik pula produk yang dihasilkan. Produk yang baik ditunjang juga oleh mesin-mesin yang dapat mengerjakan dalam bentuk yang rumit dan dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Salah satu mesin yang dapat bekerja sesuai dengan tuntutan di atas adalah Electrical Discharge Machining atau EDM. EDM merupakan proses permesinan non-konvensional di mana pahat yang berupa elektroda akan mengikis material benda kerja sesuai dengan bentuk pahatnya. Teknologi EDM telah ada sejak tahun 1770 oleh ilmuwan Joseph Priestley dan baru dikembangkan dan disempurnakan di awal tahun 1970. Mesin EDM digunakan untuk menangani pemotongan dan pembuatan kontur benda kerja yang memiliki kekerasan tinggi menjadi produk dengan ketelitian dan kepresisian yang tinggi serta kualitas permukaan yang lebih akurat dan teliti dibandingkan dengan proses permesinan konvensional. EDM dibagi menjadi dua bagian, yaitu wirecut EDM dan sinking EDM. Wirecut EDM ialah proses manufaktur yang dilakukan untuk memotong dan membentuk bahan-bahan logam, keramik atau lainnya yang tidak bisa dilakukan menggunakan mesin konvensional. Berkat EDM proses pembentukan medan listrik. Pembentukan listrik sebuah kawat tipis elektroda yang terbuat dari bahan konduktif seperti tembaga atau kuningan. Dari dialiri arus listrik. Kawat ini kemudian diletakkan dengan sangat dekat dengan benda kerja yang juga konduktif. Keduanya terendam dalam cairan dielektrik yang biasanya terbuat dari minyak. Yang kedua yaitu terjadinya loncatan api. Tegangan tinggi yang diberikan menyebabkan terjadinya loncatan api atau spark secara berulang antara kawat dan benda kerja. Loncatan api ini menghasilkan panas yang sangat tinggi pada titik kontak. Yang ketiga yaitu penguapan material. Panas yang ekstrim ini menyebabkan material pada titik kontak menguap dan tererosi. Pemotongan material. Dengan menggerakkan kawat secara perlahan dan terkendali, proses erosi ini akan membentuk potongan pada benda kerja sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Komponen berkat EDM. Yang pertama yaitu kawat elektroda. Kawat elektroda berfungsi sebagai alat pemotong yang terbuat dari bahan konduktif yang tipis dan kuat. Yang kedua yaitu benda kerja. Benda kerja adalah material konduktif yang akan dipotong. Yang ketiga yaitu cairan dielektrik. Cairan ini berfungsi sebagai isolator, pendingin, dan membawa partikel hasil erosi. Yang keempat yaitu power supply, yang berfungsi menyediakan tegangan tinggi
yang diperlukan untuk menghasilkan loncatan api. Yang terakhir yaitu sistem kontrol. Sistem ini mengontrol pergerakan kawat, tegangan arus, dan parameter proses lainnya. Keuntungan wirecut IDM. Yang pertama yaitu presisi tinggi. Dapat dihasilkan potongan yang sangat presisi dengan toleransi yang sangat kecil. Yang kedua yaitu dapat memotong bentuk kompleks. Dapat memotong bentuk-bentuk yang sangat kompleks termasuk bentuk-bentuk 3D. Yang ketiga yaitu tidak terpengaruh kekerasan material. Dapat memotong material yang sangat keras seperti baja tool, steel, atau karbida. Yang terakhir yaitu tidak ada kontak fisik secara langsung. Kawat tidak bersentuhan dengan benda kerja sehingga mengurangi resiko kerusakan pada permukaan benda kerja. Kekurangan wirecut IDM. Kecepatan pemotongan yang lambat. Proses pemotongan relatif lambat dibandingkan dengan metode pemotongan konvensional. Biaya operasi yang sangat tinggi, membutuhkan peralatan yang mahal, dan biaya perawatan yang sangat tinggi. Yang ketiga, kualitas permukaan terbatas. Permukaan hasil pemotongan seringkali membutuhkan proses finishing tambahan. Aplikasi wirecut IDM. Pembuatan cetakan. Untuk membuat cetakan injeksi plastik, cetakan di casting, dan cetakan lainnya. Yang kedua yaitu pembuatan alat potong. Untuk membuat alat potong yang kompleks seperti punch dan dice. Yang ketiga yaitu industri aerospace. Untuk membuat komponen pesawat terbang dengan bentuk yang kompleks. Yang terakhir, industri medis. Untuk membuat alat bedah presisi yang sangat tinggi. Baik, berikutnya ada syncing atau syncing IDM proses. Jadi syncing untuk prosesnya yang syncing itu ada 4. Yang pertama itu pembentukan medan listrik, yang kedua terjadinya loncatan api, yang ketiga penguapan material, yang keempat pembentukan rongga. Jadi untuk yang pertama pembentukan medan listrik ialah sebuah tegangan tinggi diberikan antara elektroda atau tools dan benda kerja yang terendam dalam cairan dielektrik. Tegangan ini merupakan medan listrik di antara keduanya. Lalu yang kedua terjadinya loncatan api. Ketika tegangan cukup tinggi, terjadi loncatan api spark yang membus cairan dielektrik. Loncatan api ini menghasilkan panas yang sangat tinggi pada titik kontak antara elektroda dan benda kerja. Terus yang ketiga, penguapan material. Yang panas yang ekstrim ini menyebabkan material pada titik kontak menguap dan tererosi. Terus yang keempat, pembentukan rongga. Pembentukan rongga ini proses ini berulang secara cepat dan terkontrol sehingga membentuk rongga pada benda kerja sesuai dengan bentuk elektroda. Lalu untuk komponen sinking ialah ada beberapa yaitu elektroda, benda kerja, cairan dielektrik, yang keempat power supply, dan yang kelima sistem kontrol. Lalu keuntungan sinking itu ada 3. Yang pertama itu dapat membuat bentuk yang kompleks. Yang kedua tidak terpengaruh kekerasan material. Lalu yang ketiga tidak ada kotak fisik langsung.
Jadi dapat yang pertama dapat membuat bentuk yang kompleks, itu dapat membuat bentuk geometri yang sangat kompleks, termasuk lubang kecil, sudut tajam, dan permukaan yang sulit dijangkau. Lalu yang kedua, tidak terpengaruh kekerasan material, ialah proses ini tidak bergantung pada kekerasan material sehingga dapat memproses material yang sangat keras. Lalu yang ketiga, tidak ada kontak fisik langsung. Jadi elektroda tidak bersentuhan secara langsung dengan benda kerja sehingga mengurangi risiko kerusakan pada permukaan benda kerja. Setelah keuntungan lalu kekurangan sinking EDM. Yang pertama itu kecepatan pemotongan yang lambat. Yang kedua biaya operasional yang tinggi. Lalu yang ketiga kualitas permukaan yang terbatas. Jadi yang pertama kecepatan pemotongan lambat, ini proses ini relatif lambat dibanding dengan metode pemotongan konvensional. Terus yang kedua itu biaya operasional yang tinggi, menunjukkan peralatan yang mahal dan biaya perawatan yang tinggi. Lalu yang ketiga, kualitas permukaan terbatas. Jadi permukaan hasil pemotongan seringkali membutuhkan proses finishing tambahan. Jadi terus untuk selanjutnya ada aplikasi syncing. Jadi aplikasi syncing itu ada 4: pembuatan cetakan, 2 pembuatan alat potong, yang ketiga pembuatan komponen elektronik, yang keempat industri aerospace. Jadi pembuatan cetakan itu untuk membuat injeksi plastik, die casting, dan cetakan lainnya. Lalu alat potong eh, seperti punch. Terus yang ketiga pembuatan komponen elektronik itu mungkin seperti stop kontak. Terus yang keempat industri aerospace. Jadi seperti eh, jet engine lah, atau mungkin se itunya lah. Terus yang terakhir adalah kesimpulan. Jadi yang pertama itu wire cut ialah memotong material dan seeking ialah membentuk. Terus yang ketiga, wire cut berguna untuk bentuk yang kompleks dan toleransi yang tinggi. Lalu yang keempat, sinking berguna untuk membuat bentuk kompleks dan sulit dicapai dengan metode konvensional. Lalu yang terakhir, wire cut dan sinking membutuhkan peralatan yang mahal dan biaya perawatan yang tinggi. Sekian dari kelompok 3, presentasi dari kelompok 3. eh, Presentasi tentang wire cut IDM dan sinking IDM. Sekian, terima kasih.